Hidup ini adalah masalah pembelajaran. Seberapa banyak kita belajar daripada apa yang selalu terjadi dalam hidup kita. Dan pembelajaran terkadang datang dari hal-hal yang pedih, terkadang datang daripada hal-hal yang membahagiakan. Seperti itu yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Adam alaihi salam. Allah berkata di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sesungguhnya kami ingin menjadikan khalifah, pengelola muka bumi, adalah seorang manusia. Maka malaikat kemudian bertanya pada Allah. Malaikat mengkonfirmasi pada Allah, At-taj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikut dima. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi makhluk yang dia sering merusak dan dia suka menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Padahal kami adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada engkau, mensucikan nama-nama engkau dan senantiasa mengagungkan engkau. Namun Allah membalas kata-kata mereka, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Malaikat berbicara tentang satu hal yang dia zohirkan, bahwa manusia adalah makhluk yang sering berbuat dosa, makhluk yang sering berbuat salah. Namun Allah kemudian sampaikan pada para malaikat apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah mengajarkan kepada manusia nama benda-benda yang ada di surga, kemudian memalingkan itu pada para malaikat. Malaikat menyerah, tidak bisa menyebutkan nama benda-benda surga. Ketika manusia diminta untuk menyebutkan nama benda-benda surga, ternyata mereka bisa melakukannya. Malaikat tidak punya sesuatu yang dimiliki oleh manusia, akal, kemampuan untuk belajar. Dan ceritanya semua sama sudah kita hafal. Tatkala Adam kemudian digelincirkan oleh syaitan, fa'azalahumas syaitan, dan syaitan menggelincirkan mereka dari keadaan semula, keadaan takwa, keadaan taat pada Allah. Kemudian syaitan membohongi mereka dengan mengangan-angankan keabadian dalam hidup mereka. Tatkala itu manusia jatuh ke dalam dosa, mengingkari apa yang telah disampaikan oleh Allah, mereka bermaksiat kepada Allah. Namun Adam tidak serta-merta kemudian merasa menyesal atas seluruh dosa-dosa dia. Tidak hanya sesalan yang kemudian dia punya, tapi dia mendatangi Allah dan menerima beberapa kalimat daripada Allah. Rabbana zolamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah memang makhluk yang zolim dan kami berbuat dosa. Tapi bila engkau tidak memaafkan kami, maka siapa lagi? Kepada siapa kami akan meminta maaf? Maka Allah memaafkan dia. Sesungguhnya Allah maha pengasih dan maha penyayang kepada hamba-hambanya. Tiada manusia yang tidak pernah punya dosa. Adam menceritakan kepada kita bahwa bukan banyak berapa kali kita berdosa, tapi berapa kali kita bangkit. Adam menceritakan kepada kita bukan seberapa banyak maksiat kita kepada Allah, tapi berapa kali kita bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia dia pasti akan melakukan sebuah dosa. Wa khairu khoto'iha at-tawabun. Dan sebaik-baik di antara mereka adalah yang bertaubat. Bukan seberapa banyak kita berdosa pada Allah, tapi Allah yang banyak memberikan ampunan pada kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berdosa kemudian bertaubat, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Felix. Sehat Mbak? Alhamdulillah baru sehat. Balik lagi. Pencerahan nih malam ini Masya Allah ya. Jadi judulnya pada hari ini adalah mengelola kelemahan. Tadi Mas Felix menceritakan pada kita bukan seberapa banyak dosa kita, melainkan seberapa banyak kita bertaubat kepada Allah. Ini pun yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Ali, ketika aku berbuat dosa apa yang harus aku lakukan? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, beristighfar. Setelah beristighfar lagi. Sampai kapan harus beristighfar? Kemudian Ali mengatakan sampai setan bosan untuk berputus asa untuk menyesatkanmu. Seperti itu ya, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas banyak tentang mengelola kelemahan, karena dari diri setiap kita pasti pernah berbuat dosa, ya kan? Cuman Allah menutup aib-aib itu di depan mata manusia. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengelola dosa-dosa itu, mengelola kelemahan kita itu. Tapi sebelumnya saya akan menyapa adik-adik, teman-teman tercinta dan ibu-ibu yang Masya Allah hari ini kuning-kuning. Terang sekali. Saya menyapa assalamualaikum untuk adik-adik tersayang dari SMK Muhammadiyah 18.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian dari Ibu Majelis Ta'lim An-Nur Jakarta Barat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, membicarakan mengenai mengelola kelemahan. Kita tahu sekali tentang kisahnya Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam, bagaimana beliau itu adalah seorang sosok yang paling ditakuti. Ya. Karena beliau sosok yang paling mengerikan. Kemudian ternyata beliau pernah berbuat salah nih. Jadi pada waktu itu beliau mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, sampai kemudian itu yang membuat beliau merasa sangat berdosa. Ya. Siapa sangka ternyata Umar bin Khattab yang ternyata sangat jahat dalam tanda kutip, sangat galak dan sangat ditakuti, pada akhirnya toh tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Dalam artinya di sini kita bisa lihat apa, bahwa Umar bin Khattab bisa mengelola rasa kelemahannya itu, Allah berikan hidayah, kemudian dari yang paling buruk kemudian menjadi yang paling baik. Ya. Ya, Ustaz, begitu. Nah, kita akan membahas, kan semua orang pasti berbuat dosa, pasti pernah berbuat salah. Begitu juga orang-orang yang dikatakan orang soleh juga tidak luput dari kesalahan. Kita akan membicarakan bagaimana cara mengelola dosa-dosa itu, kelemahan-kelemahan itu, sehingga bisa meminimalisirlah istilahnya. Seru kan? Makanya jangan kemana-mana untuk pemirsa semua yang ada di rumah, dan juga ibu-ibu dan adik-adik semua yang ada di sini, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Selepas Perang Badar yang sangat dahsyat, Rasulullah melihat seorang ibu panik, berlari ke sana kemari di antara kerumunan orang mencari anaknya yang masih balita. Bayangkan, ibu sekalian, kalau seandainya rumah sebelah atau tetangga ibu kebakar dan tidak ada anak ibu berada di rumah, kira-kira bagaimana perasaan ibu? Apakah membiarkan, biarkan saja anak saya terbakar di rumah sebelah? Tentu tidak mungkin. Sama dengan ibu tadi, dia berlari ke sana kemari sambil berteriak memanggil-manggil anaknya. Dan akhirnya dia temui anaknya, dia peluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia tidak ingin lepas dari anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah mungkin ibu tadi melemparkan anaknya ke bara api yang ada di sana?" Sahabat serentak berkata, "Mana mungkin ya Rasulullah? Mana ada seorang ibu yang tega menyakiti anaknya?" Kemudian Rasul berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, ketahuilah bahwa kasih sayang Allah kepada manusia melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya untuk memasukkan manusia ke dalam neraka." Jadi jangan dikira bahwa Allah dengan suka-sukanya memasukkan manusia ke dalam neraka. Tetapi kalaulah ada manusia yang masuk ke dalam api neraka, itu karena pilihan manusia itu sendiri. Ibarat seorang anak durhaka kepada orang tuanya, manusia durhaka kepada Allah. Demikian luas kasih sayang Allah, sehingga kita bisa melihat ada seorang pelacur yang gara-gara memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, pelacur tersebut masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya, tolong dijawab, apakah imbang antara dosa melacur dengan memberikan minum kepada seekor anjing? Kira-kira imbang nggak, Bu? Dalam kacamata kita sama sekali tidak berimbang. Tetapi Allah maha luas rahmatnya, jadi kita tidak pernah tahu pahala mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sementara di satu sisi ada sebuah kisah, di zaman Nabi Musa ada seorang ahli ibadah bertanya, "Wahai Musa, nanti di akhirat kira-kira saya ini masuk kemana?" Musa mendapat wahyu, "Oh, Anda masuk surga." Apa kata orang itu? "Hahaha, pantas dong, saya suka sholat, baca Quran, ya, ngaji, majelis taklim di mana-mana, sudah pantaslah saya masuk surga." Sementara ada lagi satu orang datang, "Wahai Musa, saya ini ahli maksiat, nanti di akhirat saya di mana?" Nabi Musa bilang, "Engkau akan ke neraka." Apa kata orang ini? "Alhamdulillah, ternyata Allah masih ingat sama saya. Coba kalau nggak di surga atau nggak di neraka, di mana posisi saya?" Luar biasa, seorang yang banyak salah, dia sadar dengan kesalahannya.
dan membesarkan Allah. Sementara yang ahli ibadah membesarkan dirinya, merasa bahwa masuk surga itu karena ibadah yang dilakukan, sementara mengecilkan Allah. Akhirnya diganti, yang tadi ahli ibadah masuk ke dalam neraka dan di situ dia tersadarkan. Dia bilang, ya Allah, boleh saya masuk neraka, satu permintaan saya, tolong gelembungkan badan saya di depan pintu neraka, sehingga tidak ada orang lain yang masuk ke sini kecuali diri saya yang sombong ini. Assalamualaikum. Mas Agus. Penulis buku judulnya Manajemen Dosa. Nah, ini Mas Agus ini lama tidak kelihatan, sekarang muncul di depan kita. Kita bahas banyak hal tentang bagaimana memanage kelemahan. Silahkan Mas. Assalamualaikum Mas Agus. Kita akan tukar posisi.